Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, dengan apa yang kemudian disampaikan oleh relawan Presiden Prabowo Subianto, mendatangi Mabes Polri ya untuk demo besar-besaran untuk menuntut Pak Listio Sigit Prabowo ini mundur dari jabatannya. Wih, sudah mulai bergerak begitu kan ya. Mundur! Mundur! Tapi kata Bang Hinca Panjaitan, Komisi 3 DPR RI, salam polisi presiden. Nah, kenapa begini? Kenapa kok begini? Kok nggak begini? Karena udah 5 tahun Pak Listio Sigit Prabowo nggak diganti-ganti. Ayo ketawa semua! Jangan karena diduga Listio, tunjuk dia, ayo! Tunjuk semua! Jangan karena diduga Bapak Kapolri mendukung Prabowo, mengarahkan suara diduga, lalu Anda berlama-lama jadi Kapolri. Mundur! 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 Tapi pertanyaannya adalah sejak dulu begitu kan ya menggaungkan Pak Kapolri dipecat ya mundur dan didesak seperti itu. Tapi sampai sekarang masih punya jabatan yang luar biasa dan bahkan sekarang soal undang-undang begitu kan ya. Soal putusan MK yang dianggap bertentangan, justru Pak Kapolri menang di situ begitu ketika ngadu kepada Presiden Prabowo Subianto. Apakah Presiden Prabowo Subianto masih takut dengan Kapolri atau bagaimana? Nah, inilah pertanyaan publik begitu kan. Saya melihat bahwa apa yang kemudian terjadi selama ini begitu kan ya terhadap relawan-relawan Prabowo begitu yang kemudian menggeruduk Mabes Polri untuk mendesak Kapolri, apakah ada efeknya? Apakah ada dampaknya? Karena ini adalah relawan Presiden Prabowo Subianto sendiri. Justru kalau mereka begitu kan ya mengkritik habis-habisan Kapolri, maka kemudian yang terjadi di situ justru punya dampak juga kepada Presiden Prabowo Subianto. Kan itu logikanya. Karena ada satu kesatuan antara Kapolri dengan Prabowo Subianto. Nah, dengan inilah yang kemudian ya yang mestinya dikritik di situ adalah soal pernyataan-pernyataan yang kemudian dianggap bahwa perpolnya begitu kan ya dianggap bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi, tapi ternyata ketika Yusril menghadap Presiden Prabowo Subianto, perpol itu tidak lagi diterapkan, tapi justru akan mengatur bagaimana PP itu, yakni pengaturan peraturan pemerintah begitu kan, bagaimana polisi itu bisa menjabat ya di 17 kementerian. Artinya secara tidak langsung Pak Listio Sigit ini walaupun ngadu kepada kepada Presiden Prabowo Subianto, dia tetap menang begitu kan. Kemudian ada putusan MK, ada peraturan Kapolri nomor 10 dan timbullah diskusi-diskusi yang meluas di masyarakat, dan untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden itu akan dirumuskan dalam bentuk satu peraturan pemerintah karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian, lembaga yang diatur oleh peraturan pemerintah. Kalau peraturan Kapolri tentu skopnya terbatas internal Kapolri, tapi ini karena menyangkut kementerian dan lembaga dan melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Kepolisian, maka harus diatur dengan bentuk peraturan pemerintah tentang anggota kepolisian yang dapat menduduki jabatan pemerintah sipil, yang kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi baru-baru ini, dan setelah itu ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Kapolri dengan menerbitkan peraturan Kapolri nomor 10 ya Pak ya, tahun 2025, dan kita mencermati juga berbagai pendapat, berbagai masukan, berbagai kritik, saran, masukan, dan bahkan polemik terhadap apa yang terjadi ini, dan kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Aparatur Sipil Negara.
di dalam pasal 19 Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa jabatan ASN itu diisi oleh ASN. Tapi jabatan ASN dapat diisi ya dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu apa saja ya, itu akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah. Menang banyak di situ. Ya, apalagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi begitu. Saya kira dampak ya dan efeknya kepada Kapolri begitu kan. Ya, saya kira nihil. Kenapa kok bisa mengatakan seperti itu, Bang? Karena sudah jelas seperti apa yang kemudian disampaikan Yusril begitu kan. Nah, Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Menko Hukum IMIPAS ini begitu kan ya, Yusril Ihsan Mahendra menyebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyusunan peraturan pemerintah untuk mengatur jabatan sipil yang boleh dijabat anggota Polri. Walaupun secara tidak langsung bahwa Polri di situ tidak terlibat langsung soal peraturan pemerintah, tapi kita lihat saja ada peran begitu kan ya. Yang awalnya putusan Mahkamah Konstitusi ya dianggap sudah diterapkan, lalu kemudian Kapolri mengeluarkan perpol dan pada akhirnya dianggap bertentangan, ya Kapolri pada akhirnya menyerah pada waktu itu. Oke, saya pasrahkan kepada kepada pemerintah, kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melihat polemik-polemik ini begitu. Dan pada akhirnya ya PP peraturan pemerintah itu justru akan ada begitu kan ya kepada polisi begitu, nggak tahu lagi nanti begitu ya. Tapi yang jelas Pak Yusril begitu kan ya. Pak Yusril ini sudah melaporkan itu begitu. Artinya secara tidak langsung mau di demo apapun, mau dikeruduk apapun begitu, tetap Pak Listio Sigit ini menang banyak begitu kan ya. Nah, Yusril ini mengatakan bahwa begitu kan ya, mengatakan untuk menyelesaikan solusi persoalan maka dengan persetujuan Bapak Presiden Prabowo Subianto ya akan dirumuskan dalam bentuk ya satu peraturan pemerintah. Artinya apakah polisi itu nanti akan menjadi tetap menjabat di 17 kementerian atau lembaga, apakah tidak? Tapi kalau sudah menyangkut peraturan pemerintah, insya Allah saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa peraturan itu polisi bisa menjabat. Pada akhirnya apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nanti begitu kan ya, agak nihil. Karena Yusril ini menilai bahwa PP itu adalah ya hal yang mendesak. Nah, sehingga pemerintah bersama Komisi Percepatan Reformasi Polri akan segera merampungkan. Meskipun ya seorang Profesor Mahfud MD mengatakan ini bertentangan, ya perpol yang dikeluarkan oleh Polri ya itu sudah tidak laku lagi, sudah tidak dipakai lagi begitu karena dianggap bertentangan. Alhamdulillah kami mendapatkan undangan untuk membahas terkait dengan rencana pembuatan PP. Tentunya kami dari Institusi Polri memiliki semangat untuk menjadi institusi yang taat hukum, khususnya terkait dengan pasca adanya putusan MK yang kemudian MK 114 ya, yang dimana di situ kemudian menghapus frase penugasan dari kepolisian, sehingga tentunya itikat kami adalah sebagai institusi yang taat dan menghormati putusan MK, maka perlu ada pengaturan terkait apa yang dimaksud, sehingga kemudian kami menyusun perpol yang sebelumnya tentunya kita mulai dengan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, sehingga kemudian langkah-langkah kami kita harapkan tidak masalah. Namun mungkin apabila di dalamnya masih ada kekurangan, tentunya ini juga perlu kita perbaiki, dan tentunya kami berterima kasih kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Menko Hukum yang kemudian menarik penyelesaian masalah ini
di level yang lebih tinggi, yaitu yang di PP, karena memang kami hanya bisa membuat perpol yang hanya bisa mengatur tentang kepolisian, sementara di situ ada undang-undang lain yang Polri tidak bisa mengaturnya. Tentunya sebagai institusi yang taat hukum, kami tentunya sangat menghormati apa yang nanti akan menjadi keputusan PP, ataukah nanti ada rencana selanjutnya apabila memang itu akan dimasukkan di revisi Undang-Undang Kepolisian. Prinsipnya kami dari institusi Polri akan sangat menghormati hasil-hasil yang nanti akan diputuskan. Jalan satu-satunya adalah menggunakan peraturan pemerintah. Inilah yang ada di negara kita begitu. Makanya orang-orang banyak secara spontanitas begitu kan ya. Banyak orang yang melihat bahwa seolah-olah perpol yang dikeluarkan bertentangan dengan Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian ada lagi begitu kan ya PP-nya. PP-nya ini ya mau tidak mau begitu kan ya, Komisi Percepatan Transformasi Polri ini akan membentuk di situ begitu. Bukan tidak mungkin nanti ya Presiden Prabowo Subianto sudah mengatur soal bagaimana anggota polisi bisa menjabat. Secara logika, apakah Presiden Prabowo Subianto takut kepada Kapolri? Secara tidak langsung begitu. Kenapa? Karena ini adalah sangat nihil sekali begitu kan ya, aspirasi-aspirasi masyarakat untuk ditampung, untuk diterima begitu kan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Keinginan masyarakat ini justru begitu kan ya, nanti bisa saja ini bertolak belakang begitu. Artinya menggaungkan perbaikan-perbaikan ya, tapi pada hakikatnya di dalamnya hanya itu aja begitu. Karena bertentangan dengan si A, lalu kemudian buat PP-nya. Enak kan? Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita tunggu saja begitu kan ya. Pasti polisi itu bisa akan menjabat begitu kan ya. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya menyusun peraturan pemerintah PP guna menyelesaikan polemik peraturan Polri Perpol ya nomor 10 tahun 2025. Lantas bagaimana ini? Ada yang mengatakan begini, banyak yang bilang Perpol sebenarnya hanya cara untuk tes riak ya. Jika ternyata yang muncul yang riak-riak kecil yang mengganggu dan mudah dikendalikan, maka cara yang lebih kuat pun ya disiapkan untuk membuat lebih permanenkan atau lebih kokoh. Ini salah satu komentar dari netizen ya. Banyak sekali ya komentar-komentar netizen. Kembali ke yang tadi begitu. Walaupun ya relawan-relawan Jokowi ini demo sana sini, relawan-relawan Prabowo ini demo sana sini ke Mabes Polri, tapi tidak begitu didengarkan ya. Karena inilah nihilnya bagaimana aspirasi rakyat untuk ditampung dan didengarkan dari Kapolri begitu. Pada hakikatnya orang-orang berpikir seperti itu begitu. Saya memandang secara realitas begitu kan ya. Putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sudah jelas ya. Pihak polisi tidak boleh menjabat kecuali dia mundur begitu. Itu satu. Yang kedua adalah ya, kalau ini dibuat peraturan pemerintah, maka kemudian rujukannya pihak kepolisian itu adalah pemerintah. Salah satunya misalnya begitu kan ya, ketika pemilihan pemilu atau apa begitu kan, bisalah polisi itu digunakan untuk di situ begitu. Sewaktu-waktu bolehlah, saya setuju dengan itu begitu. Tapi kalau menjabat ke ranah sipil begitu, maka kemudian orang akan tetap melihat bahwa citra polisi di dalamnya begitu ya. Kita tahu bahwa yang namanya percok itu begitu kan ya, kata Hasto begitu kan, bisa saja bermetamorfosis begitu kan. Orang-orang akan melihat bahwa netralitas itu nantinya. Inilah yang terjadi belakangan ini yang kemudian banyak yang dikritik begitu kan ya. No viral, no justice. Rakyat yang punya nurani dan kebenaran dan untuk menjalankan konstitusi pada akhirnya akan bergerak. Sudah dipastikan jika ya keokeh akan timbul korban, rakyat lagi yang menderita. Betul, rakyat lagi. Maka yang saya katakan tadi bahwa Prabowo sudah menginstruksikan ya untuk tetap melakukan peraturan itu begitu kan. Artinya secara tidak langsung bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat setuju kalau polisi ini diletakkan di instansi-instansi atau lembaga-lembaga itu begitu. Ya, saya kira
kalau dibutuhkan untuk pengamanan, oke-oke saja begitu kan. Tapi kalau masuk ke ranah sipil yang kemudian di situ, saya kira ini harus dikaji ulang begitu kan ya. Saya setuju sekali kalau polisi itu ya apabila diminta oleh lembaga sebagai pengamanan aja begitu, sebagai sipil begitu kan ya. Jadi tidak pada akhirnya tidak rangkap jabatan begitu. Mundur aja lah selama menjabat, ya tidak akan manfaat ya yang baik buat rakyat. Ya makanya aspirasi rakyat itu banyak sekali begitu kan di sini. Tapi pertanyaannya apakah didengar? Baru bentuk komisi reformasi udah blunder lagi. Bubarkan aja begitu komisi reformasi itu, ngabisin uang rakyat, kata komentar dari netizen. Makanya saya kira ada tim reformasi Polri atau tidak biasa-biasa aja begitu. Kapolri tetap langgeng di situ. Kapolri tetap menjadi otoritas kekuatan begitu. Kalau toh pada hakikatnya sama, biarkan aja begitu. Pak Mahfud, kasihan Pak Mahfud begitu. Pak Mahfud justru masuk di dalamnya begitu. Yang kemudian dianggap ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ya pada akhirnya memang ya pada waktu itu Pak Kapolri mengatakan saya sepenuhnya menyerahkan kepada ya pemerintah, ya tidak berhak untuk membuat peraturan pemerintah. Ya oke lah, nggak ada masalah soal itu begitu. Tapi ingat, ya putusan Mahkamah Konstitusi kan mengikat begitu kan. Polisi tidak boleh menjabat begitu kan ya di kementerian atau lembaga. Itu sudah jelas putusannya. Nggak tahu lagi mau dirubah lagi undang-undangnya bagaimana. Tapi ya sekarang kan pemerintah kan pinter begitu kan. Ada yang mengatakan begini ya, karena nggak ada PP yang mengatur undang-undang Polri dan undang-undang ASN, maka ini celah yang dimanfaatkan oleh Polri dalam penugasan anggotanya selama ini. Dan lucunya tanpa ada peraturan tambahan lainnya, termasuk Perpol. Ya sungguh amburadul selama ini. Salah satu komentar netizen mengatakan seperti itu. Ada yang juga berkomentar begini, Pak Yusril ya kok malah diakomodir sih? Kalau institusi sipil ikutan bikin permen mengizinkan PNS ditempatkan di kepolisian, bolehkah? Kenapa nggak tuntaskan dulu reformasinya? Belum lagi ada hasilnya yang sudah ngurusin ya Perpol ya. Cukup satu institusi saja yang rusak atau sekalian rusak, boleh. Rusak kabeh katanya begitu kan. Makanya ini yang saya bacakan ini merupakan aspirasi dari masyarakat begitu kan ya. Ya, karena saya melihat bahwa ini sangat penting sekali apakah dengan peraturan pemerintah itu masyarakat akan tetap mengkritik pihak kepolisian atau bagaimana begitu. Saya hanya melihat dengan itu tadi begitu kan ya. Dan bahkan ya arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyusun Perpol ya Menteri Koordinator Bidang Hukum ya Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Ihsan Mahendra menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan ya pemerintah menyusun PP sebagai solusi atas persoalan ya lintas kementerian dan lembaga. Nah, untuk menjadi solusi di situ adalah ya ditunjukkan dan instruksikan secepatnya soal bagaimana PP itu begitu. Nah, peraturan pemerintah inilah yang kemudian akan mengatur pihak kepolisian apakah nanti tetap akan menjabat ya polisi itu di kementerian atau lembaga atau tidak begitu. Nah, menindaklanjuti dengan arahan Presiden Yusril ini bersama para pemangku kepentingan menggelar rapat yang dihadiri oleh Kapolri Listio Sigit begitu kan ya, Menko Polhukam dan juga Pak Tito begitu kan ya, serta Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimli Asidiki dan Mahfud MD ya, dan bahkan menyebutkan menyepakati pembentukan rencana peraturan pemerintah RPP ya, yang sekarang ini RPP begitu ya. Kita masuk di situ begitu. Nah, hasil pertemuan di situ menunjukkan bahwa dengan ketentuan-ketentuan di dalam pasal 28 ya ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil atau ASN. Nah, di situ Pak Yusril menjelaskan ya pasal 19 Undang-Undang ASN pada prinsipnya mengatur bahwa jabatan ASN diisi oleh ASN. Namun dalam kondisi tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI atau anggota Polri. Ya, bisa saja nanti ganda begitu. dua fungsi begitu kan ya. Saya kira dua fungsi ini
kita lihat saja nanti begitu akan diterapkan atau tidak. Tapi yang jelas saya melihat bahwa dengan dibuatnya peraturan pemerintah, maka kemudian apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tadi soal polisi menjabat di kementerian, maka bisa saja ini tidak ada kaitannya di situ begitu. Ya bisa saja ya misalnya polisi misalnya harus mundur begitu kan. Tetapi dengan perpol yang baru ini, polisi mungkin tidak usah mundur, tapi diperlukan atas rekomendasi misalnya. Makanya nanti peraturan pemerintah apakah setiap lembaga atau kementerian akan direkomendasikan untuk mengambil pihak polisi begitu sebagai pengamanan atau sebagai masuk di ranah sipil atau bagaimana? Pastilah di situ ada nuansa kaitan begitu kan ya, karena putusan Mahkamah Konstitusi sudah jelas begitu kan, harus mundur kalau berada di lembaga atau kementerian tersebut. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.